Sesuai dengan surat himbauan Dewan Pengurus Pusat Relawan Desa Nusantara atau yang dikenal dengan Radesa. Jadi surat himbauan tersebut ditujukan kepada semua kepala desa, semua perangkat desa, dan semua BPD se-Indonesia. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di channel Desa Fokus dengan cara mengetik Desa Fokus, kemudian jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, and share. Terima kasih. Jadi himbauan itu berisi tentang sanksi bagi kepala desa, perangkat desa, dan BPD yang melanggar larangan terlibat dalam politik praktis. Menjelang tahun politik 2024 yang semakin dekat, di mana pada tahun tersebut akan diselenggarakan pemilihan umum, yaitu pemilu presiden dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Jadi relawan Desa Nusantara sebagai lembaga independen yang bersinergi dengan kementerian atau lembaga yang menangani desa, serta menjadi mitra bagi seluruh stakeholder desa. Dengan ini bermaksud untuk memberikan himbauan kepada seluruh kepala desa, seluruh perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa atau BPD, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu pasal 29 huruf B, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu. Huruf G disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik, dan pada huruf J disebutkan bahwa dilarang untuk ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. Dalam undang-undang tersebut, kepala desa memiliki peran sebagai pihak yang netral. Kepala desa dilarang untuk ikut serta dalam politik praktis, tidak bisa menjadi pengurus partai politik atau anggota partai politik, dan tidak dapat juga menjadi tim kampanye atau tim sukses peserta pemilu atau pilkada. Kemudian, perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis juga dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. Hal tersebut diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 51 huruf B, yaitu membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu. Kemudian di huruf G disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik, dan pada huruf J dilarang untuk ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. Sedangkan bagi badan permusyawaratan desa atau BPD, bahwa larangan terlibat menjadi pengurus partai politik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 64 huruf H. Selain dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, larangan kepala desa, perangkat desa, dan BPD terlibat dalam politik praktis terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Nah, dalam pasal 280 ayat 2 huruf H, kemudian huruf I dan huruf J disebutkan pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa. Lalu kemudian dalam ayat 3 disebutkan setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu.
Kemudian selanjutnya di pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Kemudian di pasal 283 ayat 1 disebutkan bahwa pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Nah, itu dia tadi himbauan dari Dewan Pengurus Pusat Relawan Desa Nusantara untuk kepala desa, kemudian perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa. Jadi himbauan itu berisi tentang ketidakbolehan kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa ikut serta dalam politik, apalagi menjelang tahun politik 2024, yaitu di pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPD, pemilihan DPR dan DPRD, kemudian pemilihan DPRD kabupaten atau kota.